Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 6 orang saksi terkait kematian selebgram Lula Lava di kamar apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah mengatakan, ke-6 saksi yang diperiksa yakni yang berada di lokasi kejadian saat itu. Berdasarkan keterangan saksi, petugas telah mendapatkan kronologi dan barang bukti dari lokasi kejadian. Dan kami sudah memeriksa melaksanakan klarifikasi pada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara, yang melihat, menyaksikan dan mendengar. Dari saksi-saksi tersebut kita mendapatkan suatu alur cerita dan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara juga sudah kita amankan. Lebih lanjut, AKBP Iskandar Syah menambahkan jika kekasih Lula, Reza Arab saat kejadian berada di lokasi. Reza Arab sendiri telah menjalani pemeriksaan pada Senin malam hingga Selasa dini hari. Polisi menyebut Reza Arab mendapat sebanyak 30 pertanyaan dari penyidik. Sementara itu bukti-bukti sendiri telah dikirim ke laboratorium forensik. Meski begitu, pihak kepolisian belum bisa memberikan kesimpulan perihal penyebab kematian selebgram 26 tahun itu lantaran masih menunggu keterangan pihak rumah sakit. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Polda Metro Jaya segera menjadwalkan pemeriksaan pada komika Panji Pragiwaksono buntut konten stand up mensrea yang dilaporkan oleh beberapa pihak. Saat ini, polisi telah memeriksa 10 saksi dan ahli yang berkaitan dengan konten dan substansi yang ada pada materi mensrea Panji Pragiwaksono. Meski demikian, polisi belum menentukan kepastian waktu untuk memeriksa Panji karena saat ini masih memprioritaskan pengumpulan keterangan saksi dan ahli. Saat ini kami sudah melakukan pengambilan keterangan terhadap 10 orang, baik itu saksi maupun para ahli yang sehubungan dengan substansi konten tersebut. Sebelumnya komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi atas materi stand up-nya dalam tayangan bertajuk Mensrea. Ia dilaporkan karena dianggap kontennya menimbulkan kegaduhan publik. Total ada 3 laporan terhadap Panji yang masuk ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Ismalia Leman, iNews melaporkan. Sepasang kekasih asal Pekanbaru Riau ini menjadi bulan-bulanan warga. Tanpa henti warga menendang tubuh si wanita, sementara kekasihnya tampak tergeletak tidak berdaya. Selain mendesak pelaku, masih juga membakar motor mereka hingga hangus. Warga geram karena keduanya telah melakukan aksi jambret hingga memakan korban jiwa. Korbannya adalah seorang karyawan bank di Pekanbaru. Peristiwa berawal saat korban mengendarai sepeda motor melintas jalan Tengku Baik, Kecamatan Bukit Raya. Pelaku langsung mengejar korban dan menarik paksa tas milik korban hingga korban terjatuh. Naas, korban terlindas kendaraan lainnya, seketika korban pun tewas. Bertemu ibu-ibu membawa tas, ditarik dan terjatuh. Ibu tersebut dan tertabrak kendaraan ibunya. Kemudian pelaku terjatuh juga, sehingga diamankan oleh warga dan diketahui itu adalah pelaku jambret. Pelaku telah diamankan di penanganan unit reserse kriminal Polsek Bukit Raya. Keduanya terancam kurungan 20 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik seorang bocah ditabrak sebuah minibus saat hendak menyeberang jalan di Jalan Batara Bira, Kecamatan Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman terlihat korban yang saat itu berada di tepi jalan tiba-tiba berlari ke tengah jalan untuk menyeberang. Naas, dari arah samping sebuah minibus melaju kencang dan langsung menabrak tubuh korban. Akibat benturan keras, sang bocah terpental sejauh kurang lebih 5 meter dan tergeletak di aspal dalam kondisi tidak sadarkan diri. Ironisnya, pengemudi minibus yang menyadari kejadian tersebut justru langsung meninggalkan lokasi kejadian.
Unit Gakum Satlantas Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi serta mengamankan dan menelusuri rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian. Untuk kronologinya itu kendaraan dari arah barat ke timur, berjalan kaki dari utara ke selatan menyeberang, tiba-tiba kendaraan roda 4 menabrak, akhirnya anak terlempar, dan untuk kendaraan itu langsung meninggalkan TKP. Hingga saat ini, pihak kepolisian menyatakan identitas serta ciri-ciri kendaraan pelaku tabrak lari telah dikantongi dan kasus ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh unit Gakum Satlantas Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pria parubaya di Medan, Sumatera Utara tertimpa gerbang pagar besi rumahnya akibat hantaman ban truk yang terlepas menjadi viral. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah rumah di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Medan, Labuhan. Saat itu korban Abdurrahman, pemilik rumah yang hendak keluar rumah untuk sholat, tiba-tiba tertimpa gerbang pagar rumahnya. Pagar rumahnya roboh setelah dihantam sebuah ban terlepas dari truk muatan kayu yang tengah melintas di depan rumah korban. Korban yang terkapar setelah tertimpa gerbang pagar besi mengalami sejumlah luka di bagian kepala. Korban pun dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Kasus ini masih ditangani pihak kepolisian sektor Medan Labuhan dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ini bos lu bikin bahan dari mana? Dari kue. Ada busanya nggak? Nggak ada disiram. Inilah video viral saat Babinsa dan polisi mendatangi seorang pedagang di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pedagang ini sebelumnya dilaporkan karena dituding menjual es kue yang biasa dimakan anak-anak menggunakan bahan spons atau busa. Petugas juga meminta pria parubaya tersebut untuk memakan sendiri es kue dagangannya itu. Yang motor biar kamu ya, jangan anak kecil ya, kasihan tuh. Petugas kemudian membawa barang bukti es kue dagangan ke Polsek Kebayoran. Namun dari hasil pemeriksaan tim keamanan pangan Dokpol Polda Metro Jaya, seluruh sampel es kue jadul tersebut dipastikan aman untuk dikonsumsi karena terbuat dari bahan makanan. Namun untuk menguatkan hasil lebih pasti dan ilmiah, sampel es jadul tersebut juga dikirim ke Dinas Kesehatan dan Laboratorium Forensik Mabes Polri. Terduga juga kita kembalikan ke tempatnya, pembuatannya, itu diberi keterangan dari Dokes juga, sementara dari Dokes Polres itu informasinya layak dimakan. Nah, sampai dengan sekarang ini tidak ada pelapor atau korbannya, ataupun diduga ada yang keracunan atau ada lapor, tidak ada sampai dengan sekarang ini. Selain telah melepaskan pedagang es karena tidak terbukti, polisi juga menghimbau masyarakat agar tidak memviralkan suatu temuan atau kejadian tanpa disertai data atau klarifikasi yang jelas, agar tidak menimbulkan fitnah dan kekerasan di masyarakat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pagi sampai di remas dagangan. Itu ada racunnya Pak, ada racun. Usai videonya yang viral di media sosial tentang es kue yang terbuat dari spons atau kapas, Sudrajat mengaku sempat mengalami kekerasan oleh oknum TNI Polri. Akibatnya dagangan es kue yang dibawa sebanyak 150 buah menjadi rusak tak bisa dijual kembali. Tahu kan kamu kok ini dari busa kan? Iya, kenapa kamu jual? Sudrajat juga mengaku belum kembali berjualan selama 3 hari karena masih merasa trauma dan khawatir kejadian serupa terulang. Ini udah rekayasa, bukan bahan kue lagi atau puding. Diketahui jika Sudrajat telah berjualan es kue selama 30 tahun dan es tersebut diambil dari pabrik es yang berada di wilayah Depok, Jawa Barat. Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus juga telah melakukan penelusuran ke lokasi produksi es di wilayah Depok untuk memastikan proses pembuatan sesuai dengan standar keamanan pangan.
Atas tuduhan es kue yang menggunakan bahan spons tidak terbukti, anggota Babin Kamtipmas dan Babinsa yang sempat menggerebek penjual es kue di Kemayoran meminta maaf. Polisi mengklarifikasi berdasarkan hasil uji laboratorium, es tersebut aman dikonsumsi. Kami, Babin Kamtipmas dan Babinsa yang bertugas membuat video tentang penjual es kue di wilayah Kemayoran, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video yang sempat beredar luas di media sosial. Nah, sekarang ada pelaku yang menyamarkan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya kamu gimana? Ini kalau dimakan sama anak kecil ini bikin penyakit. Polres Ponorogo terus melakukan penyelidikan atas kematian Nur Aini, seorang janda 4 anak, warga Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur. Dari hasil otopsi diketahui korban meninggal karena luka sayatan benda tajam di leher, juga luka benturan benda tumpul di kepala. Hasil pemeriksaan saksi dan bukti disimpulkan terduga pelaku pembunuhan merupakan anak pertama korban berusia 29 tahun. Sang anak baru pulang merantau dari Bali sekitar seminggu dan tinggal dengan korban. Saat korban ditemukan tewas, sang anak menghilang. Bahkan di akun media sosialnya, pelaku menulis usai membunuh ibunya. Pelaku menulis hubungannya dengan sang ibu tidak harmonis dan nampak ungkapan dendam. Selain itu, keterangan saudara dan warga sekitar, hubungan ibu dan anak sering bermasalah. Banyak luka di bagian kepala, tangan, dan leher. Di kepala ada sayatan, ada luka tumpul, bekas luka pukulan. Memang benar dugaan kita pelaku adalah anak korban si A. Polisi masih melakukan pencarian terhadap terduga pelaku yang kabur ke arah Gunung Kidul, Yogyakarta. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Gak bener deh nih, gak bener. Seorang pemuda tega banget menganiaya emaknya pakai sapu lidi hanya gara-gara nggak dikasih uang Rp20.000 untuk beli rokok sama makan. Karena si ibu nggak punya uang buat dikasih sama nih anak, si ibu malah diperlakukan seperti itu. Mungkin karena si ibu lelah ngadepin kelakuan anaknya, akhirnya ngelaporin tuh bocah ke polisi. Dan akhirnya polisi yang merespon aduan sang ibu langsung menjemput si pemuda cengeng ini saat tertidur pulas. Giliran digiring polisi, rengek deh. Saat aniaya maknya, sok kayak jagoan kan? Hai si pemuda, ingat itu ibumu yang melahirkanmu. Kalau udah dikutuk jadi kodok, repot loh. Minta maaf deh, jangan sampai jadi bocah durhaka. Tong, lagi ngapain di kolong? Nyari kucing hilang ya? Waduh, ternyata doi ini yang awalnya mondar-mandir dalam pasar, ternyata lagi cari barang-barang berharga milik pedagang pasar. Gak hanya satu lapak aja yang disatroni pelaku, ternyata beberapa lapak lain yang kunci pengamannya mudah dijebol. Biasanya pelaku menyasar barang-barang yang mudah dibawa dan bisa dijual dengan mudah, seperti alat-alat timbangan yang terbuat dari kuningan. Pelaku selalu beraksi antara jam 9 hingga 11 malam, saat kondisi pasar sedang sepi. Wah, nggak bener nih. Tong, mau jadi apa nyuri barang milik pedagang? Kalau nggak punya uang, kerja Tong, jangan nyuri. Bikin malu gengsi aja deh. Warga desa di Probolinggo dihebohkan dengan sumur bor berkhasiat dan memiliki rasa segar serta rasa manis. Seperti inilah suasana sumur bor yang tidak pernah sepi sejak sepekan. Warga dari berbagai daerah rela antri demi mendapatkan air bersih dari sumur bor dengan membawa botol atau galon bekas. Tidak hanya segar dan terasa manis, konon katanya mengkonsumsi air ini
badan terasa bugar, bahkan ada yang sembuh dari penyakit ringan seperti rematik dan pegal-pegal. Dingin. Diketahui di Kabupaten Probolinggo sendiri banyak tersedia sumur bor untuk mengairi sawah, namun tidak ada yang didatangi warga karena airnya dianggap biasa. Fenomena air bor berkhasiat ini pun viral di berbagai platform media sosial. Badan ya tambah enak. Tidak seperti air sumur yang itu tidak sama, Pak. Juga enak. Tapi Bapak setelah minum enggak mules enggak apa? Tidak ada apa-apa. Enggak diare? Gejala apa-apa, Pak. Hingga saat ini, belum ada penelitian khusus dari instansi terkait tentang komposisi air. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Sebagai kawasan ekonomi khusus, KE Kalido tidak hanya berfokus pada pengembangan ekonomi, namun juga menjalankan peran sosial melalui berbagai program kepedulian. Salah satunya melalui program peduli pesantren, yang kali ini direalisasikan dalam bentuk bantuan hewan ternak untuk mendukung kemandirian, serta aktivitas pendidikan dan sosial pesantren. Bantuan 5 ekor kambing ini diharapkan dapat dikelola dan dikembangkan, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi pondok pesantren Miftahul Ulum. Bantuan ini dapat memajukan kegiatan pesantren, terutama untuk di sektor perekonomian. Kambing ini merupakan investasi jangka panjang, kegiatan yang berkelanjutan untuk mereka manfaatkan di kembang biakan, kegiatan kurban, atau bahkan bisa untuk kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren lainnya. Pada program ini, diharapkan dapat mendukung aktivitas pondok pesantren, sekaligus memperkuat kemandirian pesantren melalui pemanfaatan bantuan yang diberikan. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini telah peduli dan perhatian dan juga memberikan bantuan kepada Pondok Pesantren Miftahul Ulum untuk kedepannya dengan bantuan ini yang mudah-mudahan ke depan ini banyak memberikan keberkahan, kemanfaatan. Melalui program peduli pesantren ini, KE Kalido berharap dapat terus menjalin hubungan baik serta memberikan kontribusi positif bagi pesantren dan masyarakat di sekitar kawasan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.